Marine Mega Biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Kehutanan, Prodi Ilmu Kehutanan, akan melaksanakan tugas wawasan sosial budaya maritim dengan mengangkat tema tantangan mengatasi dan menjadikan laut Indonesia bersih. Perkenalkan kami dari kelompok Irpeta. Saya Fatatul Hidayah Rizal, saya Herwina Makmur, saya Nur Asinda. dan ini adalah beberapa hasil dari wawancara kami terhadap masyarakat sekitar yang hidup di pesisir pantai. Dadah, selamat menyaksikan. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Penumpukan sampah juga terjadi di pesisir pantai di delta sungai. Perjalanan kami pun sempat terhenti sebab baling-baling perahu tersangkut sampah. Sejauh mata memandang, berbagai jenis sampah menumpuk menutupi area pantai. Maka tak heran kalau masyarakat sekitar menamai tempat ini Pulau Sampah. Ini asalnya dari mana, Pak? Sampah sebanyak ini berserakan? Ya, asalnya dari daerah atas, lari ke sungai. Setelah dari sungai, bermuara di sekitar pesisir. Ini hasilnya tadinya laut, tertimbun sampah, tertimbun lagi pasir. Tapi apakah sudah ada yang pernah datang ke sini dan juga membersihkan, mungkin dari dinas LHK setempat atau pemerintah setempat, Pak? Kemungkinan sih udah, cuman karena di sini kan sampahnya bukannya kintalan, mungkin ribuan ton di sini. Makanya kan bingung ngatasinnya. Kalau ngatasin sampah seperti plastik-plastik ini kan repot juga. Apa tujuan dari kita membersihkan tersebut? Apa langkah awal yang kita lakukan? Sebenarnya kami itu dibentuk oleh Pegadaian dalam satu bentuk kepengurusan bank sampah. Jadi ada di Kelurahan Labukan. Jadi kita beda kecamatan dengan ini, tempat ini. Nah, jadi kami datang di sini selaku komunitas karena pertama ketika kita biarkan sampah plastik ini berserakan otomatis kan bisa hancur. Jadi bagaimana ketika terserang oleh biota laut, pastinya itu akan menyebabkan sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan. Bergabung dengan organisasi. Jadi kami sebenarnya mulai terbentuk pada tahun 2016
Jadi kami sebagai bank sampah istilahnya menerima sampah-sampah dari masyarakat, baik itu sampah organik maupun anorganik untuk diolah kembali di dalam lautan. Hasil olahannya seperti apa? Seperti dalam aspek apa saja hasil olahannya? Jadi pertama, kalau sampah organik ini kita buat jadi pupuk macam kompos, kemudian ini akan diolah kembali. Ketika kami hubungi BLHD akan diangkut ke BLHD untuk diolah menjadi packing block, jadi sampah-sampah plastik ini. Apakah ada keuntungan yang Ibu dapat sebagai melakukan ini? Ya jelas sekali, karena ini kami bekerja sama dengan Pegadaian. Karena ini Degade Clean and Gold itu adalah merupakan binaan Pegadaian. Jadi kami merupakan salah satu bank sampah dari 70 bank sampah yang ada di Indonesia itu yang di bawah binaan Pegadaian. Jadi dalam hal ini ketika masyarakat membawa sampahnya, sebagian mereka itu tabung dalam bentuk tabungan emas, sebagian mereka ambil dalam bentuk tunai. Itu berputar, menguntungkan sebenarnya. Jelas sekali, karena ketika misalnya nilai sampah tak 10.000, jadi kami di sini berlakukan 50-50. 5.000 untuk tabungan emas, 5.000 untuk ditambah sebagai Selama Ibu bergabung sini, apa saja suka duka yang dirasakan? pertama itu menuntut pola pikir masyarakat itu sangat susah. Itu artinya suka dukanya sekaligus dukanya sekaligus tantangannya. Tetapi ketika kita melakukan sosialisasi tatap muka dengan masyarakat, artinya perlahan-lahan mereka sudah mulai berubah. Dan terus terang bahwa kita tahu bersama memanage pola pikir masyarakat itu sangat sulit. Ketika kita akan mensinergikan dengan pikiran-pikiran kita. Tetapi kami selama ini melakukan pendekatan. Jadi kebetulan kami juga tergabung dalam ilmu PKK. Akhirnya pikiran ke masyarakat itu Awal-awal bagaimana masyarakat taruh ini kayak ada cucian, binaan atau kayak malah mendukung atau bagaimana? Jadi saya katakan bahwa ada sebagian yang menerima, ada juga sebagian yang artinya terlalu siap dengan apa yang kami kerjakan. Misalnya mungkin ada tercetus di hati kita bahwa apa sih gunanya, apa sih manfaatnya kulit keras seperti itu ya. Itu seperti itu. Makasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Hasilnya jadi lebih baik lagi. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia, beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Salah satu bukti ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan laut. Bagaimana bisa anak cucu kita nanti menikmati indahnya laut jika sampah saja tidak bisa kita jaga, karena sampah plastik akan sangat lama terdaur ulang oleh bumi. Jaga lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik di hari esok. Mari bersama-sama menjaga bumi kita.